Perkenalkan, namaku David. Umurku 28 tahun. Aku punya wajah yang lumayan ganteng. Kulit putih, rambut lurus aku potong Mandarin. Aku sudah menikah 3 tahun yang lalu saat usiaku 25 tahun. Namun sampai sekarang kami belum diberi momongan. Istriku bernama Ratih. Usianya 3 tahun lebih muda dariku. Dia aku pacari sejak kita sama-sama duduk di bangku kuliah. Ratih orangnya manis, biarpun tidak dikasih gula. Kulitnya lembut harum, wajahnya glowing, rambutnya lurus panjang sebahu, dan ada tai lalat di samping kiri hidungnya. Sungguh, itu yang dulu membuatku jatuh hati padanya. Sampai aku rela berbuat apa saja untuk mendapatkan cintanya. Singkat cerita, setelah lulus kuliah dan aku sudah bekerja, aku lamar Ratih untuk jadi pendamping hidupku. Setelah menikah, aku dan Ratih tidak ikut tinggal dengan mertua ataupun orang tua, melainkan kita mengontrak. Seiring berjalannya waktu, kami bisa beli rumah sendiri dan juga bisa beli mobil walaupun bekas. Aku dan istriku Ratih amat bersyukur bisa hidup seperti sekarang ini. Hingga pada suatu malam, aku benar-benar apes ketika aku sendirian melewati sebuah desa yang ada di kotaku. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ban mobilku bocor. Saat aku melihat ban serep, ternyata aku lupa tidak membawanya. Dan lebih apes lagi, di tempat itu sulit sinyal. Dan seolah-olah keapesanku tak berhenti di situ. Saat aku melihat di sekelilingku, ternyata tidak ada rumah penduduk sama sekali. Yang ada hanya persawahan saja. Ini yang dinamakan sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Ban bocor di tempat terpencil dan gak ada pertolongan. Ya, semoga saja ada malaikat yang melihatku dan memberikan pertolongan. Mas, suara panggilan itu mengagetkanku karena aku tak melihat siapa-siapa. Waktu itu aku tengah duduk bersandar di bawah pohon pinggir jalan. Mas, ya Allah, sekonyong-konyong aku menjatuhkan diri dan berguling di rumput saat melihat sosok berdiri di sebelahku. Selanjutnya aku mendengar suara ketawa dari sosok itu. Di situ gelap gulita, tak ada lampu penerangan jalan. Yeelah mas, dikira aku ini hantu apa? Di sini biarpun sepi, gak ada hantunya. Dari semenjak lahir sampai seperti ini, aku gak pernah ketemu sama hantu mas. Lalu aku bangun dan berdiri menghampiri wanita itu. Tentu berjalan dan menghampiri dengan sikap waspada. Sudah dekat berdiri di hadapannya. Masya Allah, itu ucapan yang keluar spontan dari bibirku. Aku melihat sosok wanita muda yang sangat cantik sekali. Aku ini penduduk sini mas, rumahku di dekat sini. Aku baru saja dari sungai untuk buang hajat, kata wanita muda itu. Lah ngapain di sini malam-malam di pinggir jalan sambil ngalamun? Tanya wanita cantik itu. Itu loh mbak, ban mobilku bocor mbak. Kira-kira dekat sini ada tukang tambal enggak mbak? Ujarku. Waduh, kalau tukang tambal ban jauh mas, kira-kira 1 kilometer lebih.
Tapi kalau malam gini orangnya udah pulang, adanya besok pagi. Mendengar penjelasan itu, aku pun mulai putus asa. Namun tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berjalan mendekati kami. Ternyata laki-laki itu bapak dari si wanita cantik ini. "Loh, Nduk, kok malah di sini? Bapak cariin dari tadi." "Ini Pak, ada orang yang lagi cari bengkel tambal ban." "Walah, malam gini mana ada bengkel buka Mas, adanya besok pagi." Kemudian karena bapak itu kasihan padaku, ia pun mengajakku ke rumahnya, sekalian menginap. Dan besok pagi baru cari bengkel tambal ban. Dan aku pun menerima ajakan itu. Daripada semalaman digigit nyamuk, mending semalaman melihat wanita cantik itu. Saat aku sampai di rumah mereka, kini aku benar-benar melihat dengan jelas wanita itu. Disinari lampu yang tak begitu terang, wanita itu sungguh sangat cantik sekali. Kulit putih, rambut hitam lurus, dan wajahnya khas orang desa. Ayu, cantik, alami, dan tak ngebosenin jika dipandang terus-menerus. Setelah kami berkenalan, namanya ternyata Ayu Lestari. Umurnya baru saja menginjak 20 tahun. Dan mereka ini hanya tinggal berdua saja, karena Ibu Ayu sudah lama tiada. Tak terasa pagi pun tiba. Saat suara azan bergema, aku pun terbangun untuk menunaikan sholat subuh. Dan saat itu Ayu juga bangun, lalu menuju ke sungai, karena rumah Ayu masih belum punya kamar mandi. Kemudian kami beriringan menuju ke sungai. Di sepanjang jalan kami ngobrol panjang lebar. Hingga keakraban kami pun terjalin. Dan aku berjanji pada Ayu, setelah hari ini aku akan sering-sering main ke rumahnya. Aku seolah benar-benar jatuh cinta pada Ayu. Namun di sisi lain, aku telah punya istri. Tapi cinta pada Ayu ini berbeda. Singkat cerita, saat aku sampai di rumah, aku melihat istriku. Perasaanku mulai hambar. Bukan karena dia tidak cantik, malah dia sangat cantik. Kecantikannya seperti artis ibu kota. Namun aku tak merasa apapun pada istriku ini. Sangat berbeda perasaanku kepada Ayu. Hari berikutnya aku kembali ke rumah Ayu, karena aku merasakan kerinduan yang amat mendalam. Aku beralasan pada istriku, aku ada kerjaan di luar kota. Padahal aku akan ke rumah Ayu. Sesampainya di sana, aku disambut ramah oleh Ayu. Sedangkan ayahnya baru pergi ke ladang. Dan kami pun mengobrol panjang lebar. Tanpa basa-basi, aku pun menyatakan perasaanku pada Ayu. Mbak Gayung bersambut, Ayu pun menerima, dan ia pun ternyata mempunyai perasaan yang sama. Dan saat ini aku mengaku pada Ayu kalau aku ini masih bujang. Hari itu kami layaknya anak muda yang sama-sama dimabuk asmara. Hasrat kami telah menggebu, terbakar panasnya rindu. Menyatulah rasa di sisi waktu. Kami pun melakukan hal yang tak seharusnya kami lakukan. Dan setelah tetes keringat kami mengering, kami pun sama-sama saling berjanji akan selalu bersama. Setelah aku pulang ke rumah,
entah kabar baik ataupun kabar buruk bagiku. Ternyata istriku kini telah mengandung. Kabar itu disampaikan langsung oleh istriku. Setelah tahu kabar itu, aku pun bingung harus berbuat apa. Tak mungkin aku tinggalin istriku yang sedang mengandung. Hasil buah cinta kami berdua.